kenapa bisa sampai terpilih menjadi perwakilan di SDIT Al-Auzah sebagai yang ikut O2SN? Itu kecerdasan yang memang sebetulnya sudah ada di dalam diri manusia. Hanya saja kecerdasan itu akan muncul jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi, kalau bicara tentang kecerdasan, bukanlah hanya tentang keunggulan seseorang dalam hal kognisinya saja. Namun, bicara kecerdasan itu bisa lebih meluas lagi, bahkan sampai ke ranah spiritualnya. Nah, ada berapa jenis macam kecerdasan sih yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini, yang insya Allah akan menghadirkan teman-teman diskusi yang sangat hebat dan keren. Penasaran? Langsung saja saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Nah, alhamdulillah teman diskusi, hari ini kita sudah kehadiran teman diskusi yang sangat hebat dan luar biasa, yaitu ada Bunda Ade. Apa kabar Bunda Ade? Sehat? Sehat Bunda Lulu. Ada teman-teman dari SD, yaitu ada Vanessa dan juga Raisa. Assalamualaikum. Oke. Nah, alhamdulillah, langsung aja pasti semua pada penasaran kita mau bahas apa di diskusi kali ini. Tentu saja tadi sudah di-spill ya, kita akan membahas tentang kecerdasan nih Bunda Ade. Nah, teman diskusi mungkin masih bertanya-tanya, Bunda Ade ini dari unit mana? Pastinya tadi ya, karena dari SD, teman-teman kecil dari SD. Nah, Bunda Ade juga dari unit SD, yaitu sebagai Wakasek bidang kesiswaan SDIT Al-Auzah ya Bunda Ade. Iya, Bunda Lulu, alhamdulillah. Oke, langsung aja kita mau kenalan lebih lanjut ke Bunda Ade. Bunda Ade berapa lama sih di Al-Auzah? Terus sedikit lah pengalaman menyenangkan selama di Al-Auzah. Iya Bunda Lulu ya. Terima kasih banyak kami sudah diundang di podcast yang keren ini ya teman-teman ya. Kita sudah dikasih kesempatan untuk sharing-sharing sedikit terkait yang tadi kita akan bahas terkait kecerdasan ya. Bicara tentang berapa lama saya di Al-Auzah, alhamdulillah saya di Al-Auzah sudah berjalan 8 tahun Bunda Lulu. Ya, dari mulai di TK, ya di TK 1 tahun kurang lebih, terus diangkat untuk menjadi guru SD dan sampai sekarang alhamdulillah. Ya, bicara tentang pengalaman, masya Allah ya Bunda Lulu, banyak sekali pelajaran berharga yang saya dapatkan selama saya mengajar di Al-Auzah. Ya, terutama tentang tadi kecerdasan. Ternyata juga teman-teman itu memiliki tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui. Gitu ya. Nah, termasuk kecerdasan itu sendiri yang dimana kita sebagai guru juga bisa untuk menstimulus, untuk memunculkan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak atau setiap manusia. Yang fitrahnya itu sudah Allah berikan kecerdasan dari mulai dia di dalam kandungan ya, di dalam kandungan, lahir sampai mereka berproses dari bayi, beranjak remaja dan dewasa. Nah, kecerdasan itu bisa selalu dimunculkan dengan stimulasi yang tepat Bunda Lulu. Seperti itu ya. Dan di Al-Auzah inilah saya tahu akhirnya tentang ternyata seperti ini ya. Kita tidak bisa memaksakan ke anak untuk satu hal sesuai dengan kemauan kita. Kognisinya saja. Betul sekali. Gitu ya. Iya, dari kognisinya saja misalkan. Tapi ternyata kita juga harus gali, kita harus tahu bahwasanya memang anak-anak itu banyak sekali kecerdasan yang bisa kita munculkan gitu, dan kita tidak bisa hanya menilai di satu kecerdasan saja begitu Bunda Lulu. Ya alhamdulillah di Al-Auzah inilah saya jadi tahu Bunda Lulu. Ternyata seperti itu ya, masya Allah ya gitu. Belajar juga saya di sini akhirnya. Jadi lebih kenal banyak ragam kecerdasan ya Bunda Ade. Apalagi mengingat Al-Auzah sendiri punya kurikulum khas ya Bunda Ade. Apa tuh Bunda Ade? Iya, kurikulumnya selain kita kurikulum merdeka ya, kita integrasikan juga dengan kurikulum sekolah, yaitu MI System, Multiple Intelligence System, yang dimana ini kita akan
memunculkan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak yang bersekolah di Al-Auzah, tentunya juga dengan program-program yang sudah kita rancang sebaik mungkin untuk diberikan kepada anak-anak. Begitu Bunda Lulu. Siap, terima kasih nih Bunda Ade udah sharing ya tentang pengalamannya selama di Al-Auzah yang ternyata Masya Allah dari bergabungnya Bunda Ade menjadi guru di Al-Auzah jadi menambah wawasan tentang bagaimana sih kecerdasan setiap manusia itu bertumbuh dan berkembang. Betul ya Bunda sekali Ade. Bunda Lulu. Oke, kita ke teman-teman hebat sebelah sini dulu nih Bunda Ade. Betul. Bunda Lulu pengen tahu dan pasti teman diskusi di rumah juga pengen tahu teman-teman ini kelas berapa, terus hobinya apa yang teman-teman baru raih nih. Jadi kemarin ikut O2SN ya Bun tahun ajaran tahun lalu Bunda. Tahun lalu. Nah, kita pengen sharing nih. Kenapa bisa sampai terpilih menjadi perwakilan di SDIT Al-Auzah sebagai yang ikut O2SN? Nah, sebelumnya Bunda ke Raisa dulu. Raisa nama lengkapnya siapa sayang, kelas mana? Hai, nama aku Raisa Rashika Ramadhani, dipanggilnya Raisa, dan aku kelas 5 Hamzah 2. Hamzah 2. Oke, tadi hobinya apa Raisa? Main badminton. Main badminton sampai akhirnya jadi juara ya? Kemarin juara apa? Juara 2. Juara 2 apa nih? Juara 2 SM. Oh Masya Allah, alhamdulillah ya. Sudah masuk ke tingkat kota Bunda Lulu. Sampai tingkat kota. Betul, alhamdulillah ya. Iya. Berawal dari hobi tadi ya, kesukaan. Oke, kita beranjak dulu ke Vanessa. Gimana dengan Vanessa? Nama lengkapnya siapa? Nama aku Vanessa Zafira ini. Aku kelas 6 Abdullah 2. Lalu hobinya? Hobi aku berenang. Hobinya berenang. Ini juga dengar-dengar kemarin menang juga ya Bun ya? Betul. Menang apa Vanessa? Menang O2SN juara 2. Wah, menang O2SN juara 2 juga. Juga buat Vanessa ya, Insya Allah. Iya. Gimana sih kok bisa sampai jadi juara? Apa tipsnya sampai awalnya terpilih gimana nih? Dari Raisa dulu deh. Aku kepilih karena aku tuh awalnya kan lawan Livia dulu ya. Nah, foto lawan nanti saya foto O2S. Aku di situ berusaha buat menangin dan masuk. Oh gitu. Sampai akhirnya terpilih. Oh gitu. Lalu setelah udah terpilih menjadi perwakilan SDIT Al-Auzah, apa yang dilakukan Raisa saat itu? Aku sih sebelum O2SN aku latihan yang sulit biar nanti masuk tingkat kota. Oh, Masya Allah ya. Jadi memang bertahap berproses dengan latihan tadi ya, Bunda Ade ya. Kalau Vanessa sendiri gimana? Tadi gimana sampai akhirnya bisa terpilih menjadi mewakili SDIT Al-Auzah dan sampai akhirnya bisa menang, prosesnya gimana? Coba ceritain singkat. Awalnya tuh anak ikut lama-lama terus. Dulu wali kelas aku kan ikut kajian juga. Terus dia tahu aku suka menang lomba renang. Akhirnya aku tiba-tiba dipilih. Oh dipilih karena tadi ya sebelumnya sudah ada backgroundnya suka ikut perlombaan berenang gitu. Iya, latihannya ada historinya sebelumnya. Tapi sering nggak sih latihannya biasanya banyak nggak waktu yang dipakai buat latihan? Ya hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Oke. Ya Bunda Ade sebagai bidang kesiswaan ya Bunda Ade. Berarti memang khususnya di SDIT sendiri Al-Auzah ketika memilih teman-teman untuk mewakili cabang baik itu yang sifatnya olahraga gitu ya kinestetik ataupun yang sifatnya kognitif berarti ada penyaringan dulu nih ya prosesnya ya gimana tuh Bunda Ade biasanya? Betul Bunda Lulu ya proses penyaringan ini biasanya kita lakukan di ada event-event tertentu ya kita sebelumnya kan ada kelas meeting ya. Jadi kalau setelah ulangan itu kelas meeting itu biasanya kita isi dengan beberapa perlombaan ya, baik dari cabang olahraga atau literasinya, numerasinya ya. Nah, itu kita lombakan. Nah, dari situ kita lihat nih potensi teman-teman yang ikut di beberapa cabang lomba itu, mereka cenderungnya kemana. Nah, kita lihat di situ potensi mereka. Oh, ternyata anak ini bisa nih kalau kita arahkan lebih lagi untuk ya kedepannya bisa kita kirimkan ke beberapa lomba antar sekolah mungkin atau dari tingkat nasional seperti itu Bunda Lulu. Oh gitu. Jadi memang ada prosesnya ya. Betul, ada langsung prosesnya. Ya udah deh ini si A si B enggak ya. Tidak. Ya, kita memang sudah
lihat ya, kita sudah melalui pemantauan beberapa guru. Dan apalagi kita insya Allah tahun ini juga ada yang namanya program Olimpiade Season. Wah, menarik nih ya. Nah, program ini insya Allah kita akan lebih kuatkan lagi nih. Kita akan lihat lagi betul-betul anak itu akan memilih cabang lomba sesuai dengan kemampuan dan minat bakat mereka, Bunda Lulu. Oke, berarti Gitu. apakah Olimpiade ini cuma yang basicnya tentang kinestetik aja olahraga atau ada cabang lain nih Bunda Ade? Enggak, ada cabang lain Bunda Lulu selain di olahraga. Jadi nanti itu akan ada sainsnya juga, terus dari numerasi, literasinya ya yang berkaitan dengan kognitifnya, dengan akademiknya itu juga kita akan pantik di situ. Oke, menarik ya. Iya Bunda Lulu, insya Allah karena kita ingin memunculkan potensi-potensi baru ya, yang sekiranya memang teman-teman memiliki kecerdasan di bidang-bidang yang sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Jadi kita tidak memaksakan kalau anak ini tidak bisa mengikuti lomba ini lalu ya udah kamu harus ikut lomba itu. Nah, tidak. Karena takutnya kalau di situ nggak muncul nanti kemampuan anak-anak. Keterpaksaan jadinya, khawatirnya seperti itu Bunda Lulu ya. Nah, semoga program yang Olimpiade Season ini bisa berjalan dengan lancar dan kita menumbuhkan ya seperti Raisa dan Vanessa menstimulus kecerdasan mereka gitu. Oke. Itu Bunda Lulu. Kita fasilitasi lah istilahnya ya. Seperti itu Bunda Lulu. Oke, Bunda Lulu mau tanya lagi nih balik lagi ke Raisa dan juga Vanessa. Awal mula kalian tadi kan bilang aku hobinya badminton Bun, terus aku hobinya berenang gitu. Itu memang dari kecil, maksudnya dari awal teman-teman emang udah suka badminton atau gimana nih ceritanya? Boleh diceritain dari Raisa dulu. Aku sih pas kecil memang belum tahu apa-apa, terus belum hobi dan kayak latihan badminton gitu. Nah, terus ayah ibuku alihin aku buat ikut badminton. Oh gitu, jadi diarahkan ya untuk ikut badminton. Tapi pas awal nih udah suka atau belum sebenarnya? Belum. Oh belum. Oke, itu dari kelas? Kelas 2. Oh dari kelas 2 udah coba badminton ya. Sekarang udah kelas 5 berarti udah berapa tahun tuh kira-kira? Udah 3 tahunan ya? Udah 3 tahunan. Terus sampai akhirnya jadi suka itu prosesnya lama nggak? Lalu. Jadi langsung suka saat itu? Iya. Nah kalau pas tadi ikut klub mana sekarang? Poseidon. Oh, berarti udah lama ikut klub itu? Belum, awalnya tuh aku ikut PBL Masalaya, terus aku tuh baru pindah ke PB Poseidon. Oh, ikut ekskul juga nggak di sekolah? Ikut. Oh, jadi selain ikut klub ya, ternyata teman diskusi Raisa juga ikut ekskul juga nih di sekolah ya. Setiap hari apa sayang? Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oke, kalau Vanessa gimana? Kalau aku dari itu tuh aku tuh emang udah suka banget sama air gitu. Terus abis itu akhirnya papa sama mama masukin aku ke tempat kelas kelas 6 biasa diajarin. Terus habis itu karena COVID 2 tahun jadi aku tuh udah lupa renang-renang gitu. Akhirnya pas 2003 kemarin aku minta dihubungin kebetulan aku nggak sama papa sekarang jadi ya udah aku seperti itu lagi sampai sekarang. Oke, jadi sempat terhenti saat COVID ya, lalu menyambung lagi gitu untuk gabung di klub. Oke, nah Bunda Ade tadi kan di awal udah di-spill nih banyak banget jenis kecerdasan. Mungkin banyak juga teman diskusi yang belum tahu ya, karena seringnya taunya ya kalau bicara kecerdasan tuh harus pinter gitu dalam hal pelajarannya atau nilai-nilainya harus bagus, hanya sebatas itu. Tapi kan sebenarnya kecerdasan itu udah ada banyak banget. Mungkin banyak Bunda Ade pastinya bisa lebih sharing gitu ya ke teman diskusi ada apa aja sih Bun jenis kecerdasan yang Bunda Ade tahu dan sesuai dengan kekhasan Al-Auza sendiri. Iya Bunda Lulu, bicara tentang kecerdasan yang dimunculkan di Al-Auza sendiri ya, yang mengusung dari beberapa penelitian dan memang kita kaitkan juga dengan di sekolah itu ada linguistik ya, ada kecerdasan linguistik, ada kinestetik, lalu ada kecerdasan musikal ya. Naturalis juga, nah terus ada spasial visual, kecerdasan logic math ya yang lebih bisa menganalisa ya,
Terus ada intrapersonal, interpersonal, dan ada spiritual juga, begitu Bunda Lulu ya. Jadi ada 9 ya. Ada 9 kurang lebih itu kecerdasan yang memang sebetulnya sudah ada di dalam diri manusia. Hanya saja kecerdasan itu akan muncul jika kita bisa menstimulasinya dengan baik, begitu teman diskusi ya. Dan pastinya ini juga bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah ya Bunda Lulu untuk memunculkan kecerdasan anak, tapi tidak ini juga ya untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Jadi karena saling ya. Saling, iya. Karena memang anak-anak lebih banyak di rumah dan orang tua lebih mengenal anaknya seperti apa ya Bunda Lulu. Iya, benar, gitu. benar. Dan lucunya Bunda Lulu, setelah saya memahami tentang kecerdasan ini, akhirnya ketika anak saya melakukan ini di rumah, saya menganalisa sendiri. Ini sepertinya dia memiliki kecerdasan ini nih. Ini sebetulnya sampai segitu Bunda Lulu akhirnya saya mengidentifikasi sesuai dengan mengidentifikasi sendiri perilaku-perilaku yang muncul sesuai dengan gitu perilaku ya. yang muncul dengan pembiasaan-pembiasaan kesehariannya. Menarik ya Bunda. Begitupun dengan anak-anak di sekolah. Akhirnya kita bisa mengidentifikasi Ananda ini memiliki kecerdasan linguistik. Dari mana kita lihat ya? Dari sering banyaknya bicara, mampu mengolah bahasa dengan baik, dari menulis jurnal. Nah, di sini kita juga ada jurnal ya, Bun. Nah, itu salah satu pemantik juga untuk mengasah kecerdasan linguistiknya gitu. Ya. Tadi kayak Vanessa juga ya, karena suka air gitu ya, Bun. Jadi apakah ini lebih tertarik ke berenang ya? Iya, betul. Ya. Jadi orang tua mendukung ya, Bun. Jadi itu masuk ke kecerdasan kinestetik ya, kalau tadi olahraga itu. Bergerak gitu ya. Naturalis juga bisa masuk Bunda. Jadi dari salah satu hobi itu bisa kita lihat ternyata ini masuk kecerdasan. Beberapa mungkin ya, ada kecerdasan. Oke. Tadi kan juga terkait mereka udah tahu apa yang mereka mau, itu juga biasanya masuk juga kecerdasan yang namanya, benar gak Bunda, ada intrapersonal. Iya. Dia udah tahu ya diri dia tuh butuh apa dan maunya apa. Betul. Gitu ya. Iya. Oke. Nah teman-teman kan udah lama nih di SDIT Al-Lauzah. Apa sih hal menyenangkan yang teman-teman alami ketika ada di Lauzah? Apa sih yang menjadi aku suka di Al-Lauzah tuh karena apa? Kalau Raisa gimana? Free play itu dikasih waktu itu. Oh, free play-nya dikasih waktu yang lama. Terus ada lagi nggak? Belajarnya juga sambil bermain. Belajarnya sambil bermain. Contohnya belajar sambil bermain itu ngapain sih? Misalnya gimana? Jadi tuh awalnya kayak belum kenal kan kenalan. Terus main dulu tuh kayak ice breaking gitu ya. Jadi ada games-gamesnya dulu seru, baru belajar gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup ya. Jadi tadi free play-nya ada waktunya cukup panjang gitu ya. Kemudian belajarnya sambil bermain. Kalau Vanessa sendiri gimana? Belajar sama kayak Raisa. Terus mereka tuh belajar tuh nggak cuma di kelas doang, kayak bisa di alam gitu loh, bisa di lapangan, bisa di taman gitu ya, atau di perpustakaan gitu ya. Jadi nggak hanya di ruang kelas aja. Ini sesuai nggak sih Bunda Ade dengan kecerdasan yang memang sesuai kurikulum di Al-Lauzah sendiri, memang seperti itu kah? Iya, sesuai memang seperti Bunda dulu. Jadi teman-teman juga tidak monoton ya untuk belajar itu di satu kelas. Mereka juga bisa explore dengan lingkungan di alam sekitar. Gitu Bunda dulu. Iya, teman-teman kan bicara tentang tadi ya kecerdasan gitu. Apa sih, kan udah punya tadi hobinya, teman-teman udah tahu. Cita-citanya apakah pengen menjadi atlet atau punya cita-cita yang lain? Kalau Raisa gimana? Aku jadi atlet. Oh, yang pengen jadi atlet, Masya Allah. Atlet badminton? Iya. Siapa yang diidolakan di atlet badminton? Apriani. Masya Allah, pengganti Apriani the next ya. Bisa membawa harum nama bangsa Indonesia. Amin ya Allah. Pastinya Bunda Lulu, Bunda Ade doakan, dan juga teman diskusi di rumah pastinya mendoakan Raisa dan juga Vanessa gitu ya. Kalau Vanessa sendiri gimana? Ya, itu juga tadi sama senior aku di klub aku. Oh, senior di klub. Jadi jadi panutan juga nih ya senior yang ada di klubnya Vanessa. Nah, Vanessa sendiri cita-citanya apakah nanti ketika sudah besar mau tetap jadi atlet atau punya impian yang lain?
sebenarnya pengen ada yang lain, cuma masih bingung dulu. Cuman cita-cita aku sekarang pengen jadi atlet renang. Oh, pengen jadi atlet renang dulu. Oke deh, ya. Jadi memang begitu ya Bunda Ade. Lika-likunya tuh pasti ada dan memang harus teman-teman berproses. Betul, bukannya langsung hebat gitu ya. Ada proses ya yang mereka jalani. Proses. Nah, kalau Bunda Ade sendiri, tadi kan teman-teman udah nanya nih. Aku juga pengen tanya nih dan teman diskusi di rumah. Kalau Bunda Ade sendiri menilai diri Bunda Ade kecerdasan apa yang dimiliki Bunda Ade? Yang paling menonjol. Kalau menurut pengamatan orang ya, pengamatan orang yang melihat, oh ternyata Bunda Ade punya kecerdasan ini gitu ya. Ya mungkin ke linguistik ya. Linguistik kalau Bunda Ade yang Bunda Ade rasakan linguistik banyak ngoceh, banyak ngomong gitu ya teman diskusi. Terus musikal juga karena kebetulan memang Bunda Ade juga seneng atau hobi nyanyi-nyanyi. Hobi nyanyi, terus ya kinestetik mungkin ya Bunda Ade karena Bunda Ade juga senang bergerak ya. Bunda Ade senang bergerak dan mungkin ada beberapa lain yang ada tapi tidak dominan gitu. Iya, terlihat seperti itu ya. Kurang lebih. Siap. Nah, teman-teman bagaimana sih mungkin bisa sharing ke teman-teman diskusi di rumah ya atau di teman-teman kelas lainnya dan atau teman-teman di Al-Auza secara keseluruhan bagaimana supaya bisa tadi hobinya bisa berprestasi. Apa tipsnya dari Raisa dan juga Vanessa? Kalau aku sih latihannya harus berkali-kali, nggak boleh nyerah. Terus juga harus percaya diri. Harus percaya diri itu yang utama Bunda Lulu. Latihannya tadi terus menerus ya, nggak boleh gampang nyerah, nggak boleh cepat-cepat dikit-dikit bilang capek gitu ya. Terus juga percaya diri. Vanessa gimana? Kalau aku sih latihan itu harus rutin, harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main kalau latihan, terus menurut kata pelatih sama orang tua. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan pastinya berdoa ya. Terakhir ya berdoa ya. Setelah udah ikhtiar juga disertakan dengan doa tadi gitu ya. Oke deh. Nah teman-teman, apa sih harapan, ada nggak harapan orang tua teman-teman ketika teman-teman tadi belajar di sekolah, kemudian juga aktif menjadi tadi ya atlet cilik ya, berproses untuk menjadi atlet gitu. Betul. Ada nggak sih harapan dari orang tua teman-teman nih Vanessa dan Raisa yang pernah diutarakan? Ayah bundanya pernah bicara nggak tentang harapan untuk Raisa dan Vanessa? Bisa di-sharing? Aku sih aku ikut pertandingan terus, salah juga nggak apa-apa. Nah itu biar aku terbiasa. Oh gitu. Jadi tadi ya dengan terbiasa ikut lomba-lomba, pokoknya kalah menang udah nggak apa-apa, yang penting ikut aja gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Dari pelajaran mungkin. Dari pelajaran gimana? Tadi kan dari bidang akademiknya, non akademiknya. Nah sekarang dari akademiknya, pelajarannya ada nggak harapan dari ayah bundanya Raisa? Aku nggak boleh ngebantah. Latihannya sungguh-sungguh. Belajarnya. Nggak boleh bercanda. Oh kalau di kelas nggak boleh bercanda itu ya. Oke, iya sih ya. Berarti emang harus fokus juga ketika berada di kelas. Oke, kalau Vanessa gimana? Harapan orang tua aku tuh jadinya bisa seimbang. Akademiknya sama dengan akademiknya. Sama-sama kayak Raisa sih. Lama nggak apa-apa menang kalah, yang penting pernah coba hal baru atau kayak pengalaman. Kalau akademiknya sesuai yang kemampuan aku bisa aja kan. Oh, jadi disesuaikan dengan kemampuannya Vanessa. Oke. Nah, Bunda Ade ada nggak sih tips dan trik buat orang tua di rumah bagaimana bisa memantik kecerdasan anak, lalu juga bisa membuat teman-teman juga nyaman gitu ya untuk memunculkan potensi bakatnya. Ada nggak tips dan trik buat teman-teman di rumah nih sebelum kita akhiri podcast kita hari ini? Iya, Bunda Lulu, mungkin ini sharing sedikit saja ya dari pengalaman gitu. Memang di sini
karena kita sudah tahu nih bahwa kecerdasan anak-anak itu tidak hanya dari akademiknya saja, walaupun kita juga tidak bisa mengingkari akademik itu sangat penting. Jadi memang kalau bisa sih seimbang begitu. Namun saya sebagai orang tua sendiri ya kalau bisa tidak memaksakan kondisi anak, misalkan kamu harus pintar matematikanya, kamu harus pintar ini, tapi kalau disesuaikan dengan kemampuan anak seperti itu. Karena kecerdasan itu tidak hanya melulu dari segi kognitifnya saja ya Bunda Lulu. Benar. Gitu. Nah, jadi ada kecerdasan lain yang bisa kita stimulus kepada anak. Sudah banyak sekali buku-buku yang berbicara tentang kecerdasan, bahkan sudah dikasih tahu juga bagaimana caranya kalau kita ingin memunculkan anak kita itu pintar ngomong, public speakingnya oke gitu ya. Nah itu bisa apa nih? Harus apa nih teman-teman? Caranya bagaimana? Nah teman-teman kalau mau orang tua kalau ingin anaknya bisa dalam seni musik apa, berarti apa yang harus dimunculkan? Kita coba nyanyi, bisa nggak mengikuti nada irama dengan benar? Nah kalau dari kecil, gitu betul. Kalau dari kecil sudah kelihatan ini anak dari kecil udah bisa nyanyi ngikuti nada, lirik lagu benar gitu, masuk ke musikal nih. Tinggal orang tua jika memang mendukung ya difasilitasi. Begitupun dengan kecerdasan yang lain Bunda Lulu. Jadi ada caranya untuk menstimulasi ya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua ya, salah satunya boleh searching atau di Google atau di toko buku untuk mencari cara untuk memunculkan kecerdasan anak. Caranya bagaimana itu sudah ada Bunda Lulu. Atau mungkin orang tua sudah bisa melihat, saya pengen gitu sudah mengamati, lalu mereka punya trik sendiri untuk memunculkan kecerdasan itu, apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Biasanya dilihat dari keseharian juga ya. Betul. Bagaimana keseharian itu anak sukanya apa, senangnya apa. Biasanya dengan apa yang di awal disukai itu memunculkan bakat-bakat yang lain yang mungkin masih terpendam gitu ya. Iya betul Bunda. Ya, dan kita harapkan kan semua anak bisa seimbang ya antara kognisi dan juga kecerdasan yang lainnya, supaya di lingkup sosial mereka bisa masuk dengan kondisi yang nyaman, enjoy, tidak tertekan begitu ya Bunda Lulu ya. Benar-benar. Iya. Belajar jadi menyenangkan. Belajar jadi menyenangkan, itu yang utama itu ya teman-teman ya. Belajar jadi happy. Kalau Raisa terakhir pesan-pesan buat teman-teman semua, baik itu tadi tentang kecerdasannya, apa pesan dari Raisa dan Vanessa sebelum kita tutup podcast kita hari ini? Apa pesan dari Vanessa dulu atau Raisa dulu? Kita pilih siapa nih Bunda De? Ya, siapa dulu? Boleh Vanessa dulu deh, dari kakak kelas 6 gantian ya. Pesan-pesan buat teman-teman biar tetap semangat dalam tadi ya meraih cita-citanya, dalam meningkatkan kecerdasannya. Apa pesan-pesan dari Vanessa? Jangan pernah putus asa untuk mengejar masa depan. Oke, jangan pernah putus asa dalam meraih masa depan gitu ya. Oke, good. Terus Raisa, jangan pernah menyerah, semangat terus. Jangan pernah menyerah, terus semangat. Ya. Nah, Bunda Ade, pesan buat teman-teman di Al-Auza dan mungkin teman diskusi di rumah, apa pesan Bunda Ade terkait kecerdasan ini? Iya, pesan Bunda Ade, kalau di luar akademik, tadi yang seperti teman-teman sampaikan, apa yang kalian suka, maka raih itu dengan proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah ya. Nah kalau dari akademik, jika memang ada pelajaran yang disuka ya, itu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dengan berharap sungguh-sungguh, ya. Antara kecerdasan itu bisa berjalan beriringan, bisa jadi seimbang, tumbuh di dalam diri hingga dewasa. Jadi sudah tahu mau arahnya kemana ya. Jadi intinya nikmati prosesnya, jangan pernah menyerah juga seperti teman-teman tadi ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, latihan dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa latihan juga nggak ada apa-apanya ya Bunda Ade. Kita nggak punya pengalamannya jadinya ya. Kalau mau ikut lomba, ya udah kita pasrah, besok aja kita lomba. Tapi tanpa kita latih, hasilnya apakah bisa maksimal teman-teman? Kurang ya. Tapi kalau kita latihan, insya Allah kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin begitu Bunda Lulu. Oke, nah teman diskusi udah panjang banget obrolan kita hari ini. Semoga teman diskusi di rumah bisa mengambil banyak manfaat dari diskusi kita, bahwa kecerdasan bukan melulu tentang kognisi seseorang, tapi juga banyak hal, banyak aspek yang harus terus dimunculkan dan distimulus agar kecerdasan itu muncul di dalam diri. Oke, terima kasih buat Raisa, atau saja deh.
Terima kasih sudah hadir di ruang podcast ruang diskusi. Oke, teman diskusi, kita cukupkan obrolan kita hari ini. Mohon maaf lahir batin. Saya Bunda Lulu, sampai jumpa di podcast ruang diskusi berikutnya.